Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah derasnya arus modernisasi, banyak wanita yang berlomba-lomba dalam hal dunia, baik itu dalam hal penampilan, dalam hal karir, maupun dalam hal popularitas. Namun seringkali dilupakan bahwa kemuliaan sejati seorang wanita bukanlah terletak pada kecantikannya, kekayaannya, ataupun kedudukannya. Namun, kemuliaan sejati seorang wanita justru ada pada kesolehannya. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan wanita dengan posisi yang sangat tinggi di dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fas-sholihatu qanitatu hafidatul lil ghaibi bima hafidallah." Ya, wanita-wanita yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan dua ciri utama wanita soleha. Yang pertama, qanitat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita soleha senantiasa tunduk pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ia menegakkan sholat, menjaga puasa, menutup aurat, dan memelihara adab dalam setiap langkahnya. Ia tidak taat karena dipaksa, tapi karena cinta kepada Rabb-nya. Inilah tanda keimanan sejati. Taat bukan hanya saat dilihat oleh orang lain, tetapi juga taat ketika sedang sendirian. Wanita soleha tidak hanya terlihat dari pakaiannya yang menutup aurat, tapi juga dari akhlak dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjaga lisannya dari ghibah, menjaga hatinya dari iri dengki, dan tangannya dari hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua, hafidot lil ghaib, menjaga kehormatan dirinya, rumah tangganya, serta amanah yang Allah titipkan, meskipun tanpa pengawasan manusia. Wanita soleha menjaga dirinya dari segala hal-hal yang dapat menodai kehormatannya. Ia menundukkan pandangannya, menutup auratnya, tidak menggoda laki-laki asing, dan menjauh dari pergaulan yang melampaui batas. Meskipun suami tidak hadir, meski tidak ada yang mengawasi, wanita soleha sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Inilah bentuk keimanan sejati, menjaga diri bukan karena takut pada manusia, tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan betapa mulianya seorang wanita soleha. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, yang artinya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menggambarkan bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang indah, seperti harta, kendaraan, rumah, jabatan, dan sebagainya. Namun Rasulullah menyebut bahwa wanita solehahlah yang menjadi perhiasan terbaik di antara semua itu. Mengapa demikian? Karena wanita soleha bisa membawa ketenangan, bisa menjadi penyejuk hati bagi suaminya, bisa menjadi pendidik bagi anak-anaknya, dan menjadi penopang keluarga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat keteladanan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, yaitu istri pertama Rasulullah. Beliau bukan hanya istri yang setia, tapi juga penolong dalam dakwah. Ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu dan merasa takut, Khadijah menenangkan beliau dengan kata-kata yang meneguhkan hati. Tenanglah wahai Muhammad, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu, karena engkau selalu menyambung silaturahim, menolong yang lemah, dan berkata benar.
Nah, inilah sosok wanita soleha, lembut tapi tegas, taat tapi juga cerdas, dan menjadi penyejuk bagi keluarga serta umat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wanita soleha bukan berarti harus sempurna, tetapi selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga auratnya, dan menunaikan amanahnya sebagai hamba Allah dengan penuh keikhlasan. Ingatlah bahwa wanita soleha bukan hanya berharga di mata manusia, tetapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan hanya dihormati di dunia, tetapi dijanjikan surga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan para ibu, para istri, dan putri kita sebagai wanita-wanita soleha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para laki-laki juga dimampukan untuk menjadi pemimpin yang bisa membimbing dengan penuh kasih dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.